Kayak jadi saya dari kelompok atau Kelompok PCE. dari kelompok 3 BDL akan menjelaskan mengenai laporan kami. Jadi yang pertama kita akan mereview diagram flowchart dan ini adalah sampel diagramnya. Yang pertama ada guru, atributnya ID guru sebagai primary key. Relasinya itu guru mengajar kelas dan terkait dengan mata pelajaran melalui relasi mengajar. Yang kedua ada kelas, atributnya ID kelas sebagai primary key. Relasi kelas mengikuti jadwal pelajaran juga terdapat relasi antara kelas dan guru, yaitu guru mengajar kelas. Tiga mata pelajaran, atribut ID Mapel sebagai primary key, nama Mapel sebagai foreign key, relasi terkait dengan jadwal pelajaran dan guru. Mata pelajaran diajarkan oleh guru tertentu. Keempat, jadwal pelajaran. Atributnya yaitu ID jadwal sebagai primary key, ID kelas sebagai foreign key, dan ID guru sebagai foreign key juga. Relasinya yaitu jadwal pelajaran menghubungkan kelas dengan guru yang mengajar pada jam-jam tertentu. Kelima, siswa. Atributnya adalah NISN sebagai primary key dan nama siswa. Relasinya adalah siswa diwakili oleh orang tua wali serta siswa melakukan pembayaran dan memperoleh prestasi serta nilai. Keenam, orang tua atau orang tua wali. Atributnya adalah ID wali sebagai primary key, NISN sebagai foreign key. Relasinya adalah menghubungkan orang tua atau wali dengan siswa melalui atribut NISN. Wali bertanggung jawab terhadap siswa tertentu. Ketujuh, pembayaran. Atributnya adalah ID pembayaran sebagai primary key, NISN sebagai foreign key. Relasinya adalah siswa melakukan pembayaran. Pembayaran ini nantinya dihubungkan dengan siswa melalui NISN. Kedelapan, absensi. Atributnya adalah ID absen sebagai primary key dan NISN sebagai foreign key. Relasinya adalah siswa terdata dalam absensi dengan mengacu pada NISN yang dapat mempengaruhi nilai. 9, nilai. Atributnya adalah ID nilai sebagai primary key, ID Maple sebagai foreign key, NISN sebagai foreign key. Relasinya adalah nilai siswa dicatat berdasarkan mata pelajaran atau ID Maple dan siswa NISN. Setiap siswa mendapat nilai dari mata pelajaran tertentu. Yang terakhir, ke-10, prestasi. Atributnya adalah ID prestasi sebagai primary key, NISN sebagai foreign key, dan relasinya adalah prestasi yang diperoleh oleh siswa tertentu diidentifikasikan oleh NISN. Selanjutnya kita akan menampilkan diagram yang ada di PHP My Admin. Ada CDM dan PDM-nya. Jadi diagram tersebut menggambarkan struktur basis data yang mencakup sebagai entitas penting seperti siswa, kelas, absensi, guru, mata pelajaran, nilai, orang tua wali, jadwal pelajaran, prestasi siswa, dan pembayaran SPP. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tabel beserta atribut dan relasinya. Pertama, tabel siswa. Mempunyai atribut NIS sebagai primary key, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, tanggal masuk, berelasi dengan tabel orang tua wali, pembayaran SPP, prestasi siswa, nilai, absensi, dan kelas melalui atribut NIS. Kedua, tabel kelas mempunyai atribut ID kelas sebagai primary key. NIS merupakan foreign key, tabel siswa. ID guru merupakan foreign key dari tabel guru, nama kelas, dan tingkat. Berelasi dengan tabel siswa, guru, dan jadwal pelajaran. Tabel absensi mempunyai atribut ID absensi sebagai primary key. NIS merupakan foreign key dari tabel siswa. Tanggal dan status kehadiran. Berelasi dengan tabel siswa. Tabel guru mempunyai atribut ID guru sebagai primary key, nama guru, nomor telepon guru, alamat guru, dan mata pelajaran. Berelasi dengan tabel mata pelajaran dan kelas melalui atribut ID guru. Berelasi dengan tabel mata pelajaran dan kelas melalui atribut ID guru. Tabel mata pelajaran mempunyai atribut ID Maple sebagai primary key, nama Maple, deskripsi Maple, ID guru,
merupakan foreign key dari tabel guru. Berrelasi dengan tabel nilai melalui atribut ID mapel, jadwal pelajaran, dan guru. Tabel nilai mempunyai atribut ID nilai sebagai primary key. NIS merupakan foreign key dari tabel siswa, nilai UH, nilai UTS, nilai UAS, nilai AKIRS, dan nilai semester. Nilai ya. Berrelasi dengan tabel siswa dan mata pelajaran. Ketujuh, tabel orang tua wali mempunyai atribut ID wali sebagai primary key, nama wali, wali ayah atau ibu, nomor telepon wali, alamat wali, dan NIS merupakan foreign key dari tabel siswa. Berrelasi dengan tabel siswa melalui atribut NIS. Tabel jadwal pelajaran mempunyai atribut ID jadwal sebagai primary key. ID kelas merupakan foreign key dari tabel kelas. ID mapel merupakan foreign key dari tabel mata pelajaran. Hari, jam mulai, dan jam selesai. Berrelasi dengan tabel kelas dan mata pelajaran. Tabel prestasi siswa merupakan ID prestasi sebagai tabel prestasi siswa mempunyai ID prestasi sebagai primary key. NIS merupakan foreign key dari tabel siswa. Prestasi diraih, tingkat prestasi, tanggal prestasi, dan keterangan prestasi. Berrelasi dengan tabel siswa. Tabel pembayaran SPP mempunyai ID pembayaran sebagai primary key. NIS merupakan foreign key dari tabel siswa. Bulan, jumlah pembayaran, status pembayaran, tanggal pembayaran, dan tanggal pembayaran. Berrelasi dengan tabel siswa. Setelah itu kita bisa melihat di sini ada capture hasil dari masuk hingga penggunaan database. Setelah itu ada capture insert dari semua tabel yang ada di database. Kita hanya akan karena semuanya sama, kita hanya akan memperlihatkan salah satu dari insert table, yaitu insert table siswa. Sini ada kodenya. Oke, setelah itu ada capture jumlah data atau record yang sudah dimasukkan di masing-masing tabel yang ada di database. Adalah kodenya jumlah data tabel siswa. Saya juga akan diperlihatkannya satu karena sisanya datanya hampir sama. Saya Muhammad Baswa Rigusna NPM 2308 1010 250. Nah, hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Abrar, yaitu bab selanjutnya itu disuruh untuk mengcapture sebuah data, disuruh update data atau record yang ada di tabel tersebut. Tabelnya itu bisa memilih secara acak. Pada intinya itu ada 4 query yang menjelaskan update data atau recordnya. Yang pertama itu ada tabel siswa. Kita menggunakan tabel siswa untuk memasukkan tabel siswanya, yaitu kita menggunakan insert into siswa, NIS, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, tanggal masuk. Nah, insert into siswa itu yaitu termasuk query tabel siswa, yaitu hasilnya akan menghasilkan data tabel siswa seperti ini. Nah, untuk tugasnya yaitu query untuk update data tabel siswa, yaitu query-nya update siswa, maka hasilnya akan menjadi tabel update data tabel siswa, yaitu select crop siswa, yaitu seperti ini hasilnya. Selanjutnya disuruh untuk capture create view dari hasil 3 relasi antar tabel yang ada di database. Query yang pertama itu untuk 3 relasi tabel di database, yaitu create view, view absensi, kelas siswa. Selanjutnya disuruh untuk capture
create view dari hasil 3 relasi antar tabel yang ada di database. Query yang pertama itu untuk 3 relasi tabel di database, yaitu create view, view absensi, kelas, dan siswa. Maka hasilnya seperti ini, relasi tabel siswa absensi kelas dalam database, seperti itu. Terus selanjutnya disuruh untuk mencari sebuah data siswa dengan nama yang dimulai dari huruf A. Query yang pertama itu select from siswa where nama siswa like A persen. Hasilnya akan seperti ini. Maka tampilan outputnya itu mencari data siswa yang bernama awal A, yaitu ada yang pertama itu Agus Prasetyo, Anita Sari, Andi Wijaya, Arif Setiawan, dan Aisyah Putri. Selanjutnya disuruh untuk mencari sebuah data orang tua wali dengan status ayah dengan query select from orang tua wali where wali like ayah. Maka hasilnya menampilkan nama wali yang berstatus ayah. Selanjutnya disuruh untuk mencari sebuah data guru pengajar mata pelajaran kimia dengan query-nya yaitu select from guru where mata pelajaran like kimia. Maka akan menghasilkan guru mata pelajaran kimia, yaitu nama gurunya Eko, Wicaksono, Ratna Dewi, Erna Yulianti, dan Siska Maharani yang mengajar mata pelajaran kimia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Misbah. Perkenalkan, nama saya Misbah Munir dengan NPM 23081010-251. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan kedua teman saya di awal tadi. Selanjutnya yaitu mencari jadwal pelajaran di hari Senin. Nah, untuk sintaknya sendiri yaitu select kali from nama database-nya atau tabelnya yaitu jadwal pelajaran where hari X like Senin penulisan. Maka di sini sintaknya adalah untuk mencari hari Senin. Di sini ditampilkan data-datanya dari jadwal pelajaran yaitu hari Senin. Kurang lah kan. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan NPM 23081010-251. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya tadi, yang dimana saya akan melanjutkan untuk mencari jadwal pelajaran di hari Senin yang kita implementasikan ke tabel jadwal mata pelajaran. Ya, untuk sintak untuk mencari jadwal pelajaran di hari Senin yaitu select kali from jadwal pelajaran where hari like Senin. Maka akan muncul semua hari Senin di jadwal pelajaran. Selanjutnya yaitu mencari kelas tingkat 11, yaitu sintaknya sama saja. Untuk mencarinya itu select kali from kelas where tingkat like 11, maka akan muncul data-data tingkat atau kelas 11. Selanjutnya yaitu mencari absensi dengan status kehadiran alfa. Select atau sintaknya sama saja untuk mencarinya. Nanti akan muncul datanya yang dicari yaitu alfa. Ada 5 data. Selanjutnya yaitu mencari nilai dengan nilai akhir 90 dengan sintak yang sama juga, yang mana datanya munculnya 2. Selanjutnya yaitu mencari prestasi siswa dengan tingkat prestasi internasional, yang dimana sintaknya yaitu select kali from prestasi siswa where tingkat prestasi like internasional, yang dimana data yang akan muncul yaitu pada kolom tingkat prestasi untuk kategori internasional, yang dimana muncul ada 6 data. Selanjutnya yaitu mencari pembayaran SPP yang sudah lunas, yang dimana sintaknya juga sama, yaitu select kali from nama tabelnya atau nama tabelnya yaitu pembayaran SPP where di kolom apa atau atribut apa,
yaitu status pembayaran, like, dan cari datanya yaitu lunas, maka akan ditampilkan data yang dicari yaitu di atribut status pembayaran dengan kategori lunas. Sekian penjelasan tentang tentang apa ya di Oh, data bereksplorasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi. Ada 19 anjing. Wih, Pravici. selanjutnya yaitu 1.19 mencari mata pelajaran kimia. Yang dimana di sini kita mencari pelajaran kimia di atribut nama mapel. Yang dimana data yang keluar yaitu ada 8. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim lewat apa ya?